أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا تلامذنا وتلميذاتنا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد ما وسع الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hadirin jemaah maghrib, sama-sama mengharapkan ridha Allah. Senantiasa kita ucapkan puji syukur kepada Allah atas karunia, rahmat, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam majlis ilmu, majlis yang mendatangkan ridha Allah, majlis yang mendatangkan rahmat Allah, majlis yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah maghrib, sama-sama mengharapkan ridha Allah. Malam ini insyaallah kita akan meneruskan kajian kita mengenai hadis-hadis ahkam, hadis-hadis berkenaan dengan dalil-dalil dalam kita beramal, dalam kita beribadah, terutama dalil-dalil Al-Quran, hadis dalam pemahaman mazhab kita Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab maksudnya. Beliau berkata, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah satu dari kalian berwudu, fayusbighul wudu, kemudian melebihkan basuhannya, menyempurnakan maksudnya. Melebihkan di sini maksudnya menyempurnakan basuhan wudunya. Summa yaqul, kemudian setelah selesai wudu dia berdoa atau dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Doanya pendek ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannatis samaniyah, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Huwa min babin wa nufikha fis sur ubira an ati. Al muradu at-tubtahu lahu yaumal qiyamah yadkhulu min ayyuhasa.
Jadi siapa yang membaca doa ini, dia berwuduk dengan sempurna, kemudian membaca doa ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendek. Kita bacanya 5 menit pun tak sampai. Berwuduk dengan sempurna, ketika basuh muka, basuh dengan sempurna. Ketika basuh tangan dengan sempurna. Ketika basuh kaki yang sempurna, baca doa ini, maka kata Nabi di hari kiamat nanti, di akhirat nanti akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Maksudnya dia boleh masuk dari pintu yang mana saja dia suka. Surga itu ya, sering saya sampaikan ada 8 pintu. Ada pintu sedekah bagi orang yang rajin sedekah ketika di dunia, maka dia akan masuk surga dari pintu itu. Tapi tidak dari pintu yang lain. Karena pintu terbuka untuk dia cuma satu. Karena amal dia yang menonjol sedekah misalnya. Ada orang masuk surga melalui pintu puasa. Karena amalannya paling menonjol, paling banyak adalah puasa. Maka dia masuk surga dari pintu puasa, tapi tidak dari pintu yang lain, karena yang terbuka untuk dia hanya satu pintu. Ada orang masuk surga sebab banyak solat, maka dia masuk surga dari pintu solat. Ada orang masuk surga dari pintu jihad, pintu lain tidak terbuka. Nah, ada orang istimewa. Ketika dia mau masuk surga, 8 pintu surga itu terbuka dan semuanya manggil nama dia. Masuk lewat aku ya, masuk lewat aku ya. Dia terserah mau masuk pintu yang mana. Siapa orangnya? Yaitu orang yang ketika setelah wuduk membaca doa ini. Wuduk dengan sempurna, kemudian baca doa ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam sebuah ayat yang lain, sambil menghadap kiblat, kemudian sambil mengangkatkan kepala ke langit. Jadi kalau setelah berwudu, jangan terburu-buru langsung meninggalkan tempat wudu, baca doa dulu. Kalau dalam riwayat ini agak mudah, tidak perlu menghadap ke langit, tidak perlu menghadap ke kiblat, cukup baca doa itu, terserah menghadap ke mana. Menghadap ke timur boleh, menghadap ke barat boleh, menghadap ke utara, selatan boleh, bebas kalau melalui riwayat ini. Lebih gampang. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, menghadap kiblat dan kepala ngangkat ke langit. Nah, boleh pilih yang mana terserah. Boleh langsung menghadap kiblat, ya, boleh tidak menghadap kiblat. Yang penting doa ini dibaca. Maka kalau istiqomah baca doa ini setelah berwudu, ya, maka pintu surga 8-8-nya terbuka untuk dia. Namun tetap harus jangan hanya wudhu kemudian tidak solat tidur. Tetap harus melaksanakan solat, karena solat itu merupakan rukun, ya, rukun Islam, ya, kewajiban kita. Tapi kelebihannya ketika kita solat dan berwudhu baca doa ini, nah itu tadi orang masuk surga bukan hanya lewat pintu solat, tapi masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Maksudnya, di antara maksudnya, ya, kemudahan dia masuk surga, ya, dia masuk surga kemungkinannya lebih besar karena semua amal kebaikannya memungkinkan diterima oleh Allah. Pintu 8 pintu surga terbuka untuk dia. Satu saja pintu surga terbuka itu udah alhamdulillah, ya. Yang uyuh nih kalau pintu surga tertutup, tidak terbuka sama sekali, mau masuk ke mana otomatis berarti masuk ke neraka karena pintu surga tidak terbuka. Nah ini 8-8-nya terbuka, bebas, berarti dia ini punya derajat istimewa di sisi Allah. Salah satunya supaya dapatkan itu amalannya, baca doa ini setelah selesai wudu, ya. Orang itu untuk bisa terbuka satu pintu surga saja, ya, sudah susah. Berarti harus satu amalan dia fokuskan betul-betul, sungguh-sungguh, ya, sampai lebih optimal, sampai lebih banyak amalan itu daripada amalan yang lainnya.
Nah ini pintu surga 8-8-nya terbuka untuk dia. Maka amalan ini jangan sampai kita tinggalkan. Setelah wudu sempat-sempatkan baca doa ini. Karena ini hadis riwayat Muslim. Nabi ya mengatakan ini berarti perkara ini benar, pasti terjadi. Maka kita sempat-sempatkan. Jangan sampai kita tidak baca doa setelah wudu ni. Asyhadu alla ilaha illallah pendek. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kadang-kadang setan tu usaha melupakan kita. Nah, udah genah-genah berwuduk tapi baca doa ini enggak. Kalau hanya berwuduk tak baca doa ini, ya, kemungkinan besar tidak dapat anugerah terbuka pintu 8 surga itu. 8 pintu surga itu. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi mensyaratkan selain wuduknya sempurna, setelah wuduk membaca doa ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, man da'a bi wudu'in fatawadda fa sa'atan faragha min wudu'ihi yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ditambahkan dalam ayat yang lain ditambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fir riqqin summa tubi'a bi tabi'in fala yuqsar ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, bukan hanya doa tadi. Kalau doa tadi juga disyaratkan untuk diamalkan. Fadilahnya apa? Keutamaannya apa? 8 pintu surga akan terbuka untuk dia nanti di akhirat. Nah, namun kalau dia tambah lagi doa setelah itu, doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka kata Nabi kutiba fir riqqin summa tubi'a. Amalan dia tadi, doa dia tadi akan ditulis di satu kertas oleh malaikat. Kemudian kertas itu akan dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat dan tidak akan terbuka sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Kata para alim ulama, maksudnya hadis ini, orang kok baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik setelah wudu, maka apapun dosa dia, apapun kesalahan dia tidak akan bisa menghapuskan pahala baca doa ini. Kenapa? Karena doa ini disimpan di satu wadah dan dikunci, tidak akan terpecah, tidak akan hilang sampai hari kiamat. Karena hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, amalan kita tuh terkadang bisa hilang. Amalan yang kita kerjakan nih bisa hilang. Contohnya apa? Solat kita, sedekah kita bisa hilang. Apa penyebabnya? Orang solat tiba-tiba ya ngomongkan kebohongan orang lain, maka pahala dia berpindah ke orang yang diomongkan. Bisa hilang. Sedekah bisa hilang. Pada sedekah itu pahala besar, tapi bisa hilang. Kapan hilang? Ketika udah sedekah, ya, diungkit-ungkit. Maka walaupun sedekah hilang. Itu ciri contoh. Amalan itu bisa hilang. Atau sebab membuat dosa. Sebab dia menzolimi orang lain, ya, dosa menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, maka pahala dia jadi hilang. Tapi ada satu amalan, ya, yang kalau dikerjakan amalan itu tidak bisa hilang. Karena sama malaikat amalan itu dikunci, disimpan di satu tempat, kata Nabi. Kemudian tempat itu dikunci, tidak dibuka sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Amalan itu tidak bisa hilang. Apa amalan itu? Baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik setelah setiap wudu. Maka kalau bisa setelah setiap wudu, jangan hanya baca doa setelah wudu, tapi tambahkan baca doa ini, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka doa itu akan dijaga, disimpan, tidak bisa hilang, ya, disimpan di satu tempat, dikunci sama malaikat, tidak akan bisa hilang sampai hari kiamat. Tambahannya. Jadi kita belajar ilmu kalau bisa bukan hanya tambah ilmunya tapi tambah amalnya. Ya, ditambah. Jadi yang dolok-doloknya kita hanya baca doa setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memang ini doa kifarahat majelis. Setiap kita selesai dari satu majelis sunnah baca doa ini, tapi juga disunnahkan setelah wudu. Jadi kita belajar ilmu bukan hanya tambah ilmunya saja, tapi tambah amal, tambah pahalanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin.